Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur kita kembali pagi hari ini dapat menghirup udara segar dan juga kembali memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak terkasih Pak Pendeta Emeritus Edison. Sebelumnya kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa hari ini ketika kita masih dapat bersekutu dan juga bagi nanti jemaat yang mendengarkan dari YouTube itu mengingatkan kita bahwa kita mau berjalan dengan juru selamat, sehingga setiap masih ada kesempatan kita memuji Tuhan, mendengarkan firman, kita memakainya dengan sukacita. Kita pujikan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jalan dengan juru selamat di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Monggo Bapak terkasih, belum di-unmute. Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini boleh berjumpa kembali melalui media Zoom ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan berkenan membangunkan kami dari istirahat, memberikan hari yang baru, memberikan kesegaran baru, serta semangat yang baru, di mana kami boleh memasuki hari Sabtu tanggal 8 ini dengan penuh kegembiraan. Bapa di dalam surga, sebagai orang-orang percaya, kami ingin sekali sebelum beraktivitas mendengarkan sabda Tuhan, agar kami diisi dengan semangat dan dengan keinginan
untuk berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami. Sehingga kami pasti akan memperoleh hal yang baik dalam perjalanan hidup kami hari ini. Bapa di surga, mohon kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mendengar serta merenungkan firman-Mu ini. Hamba-Mu juga yang akan menebarkan firman-Mu, Kau kuasai, sehingga apa yang akan disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan pembacaan firman pagi hari ini yang saya ambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian. Darius, orang Media, menerima pemerintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil rakyat atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya
dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya.
tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Ya. Demikian, saudara-saudara sekalian, kisah tentang Daniel ada di dalam gua singa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ada berita yang cukup mengganggu perhatian orang Kristen di kota Depok ini, yaitu adanya berita tentang diskriminasi atau intoleransi yang terjadi di SMA Negeri 2 Depok. Ini ibu-ibu mungkin juga mendengar gitu ya, di mana anak-anak kita, maksudnya anak-anak yang beragama Kristen itu difoto itu sedang melakukan kegiatan keagamaan di lorong sekolahan itu gitu. Nah, lalu dalam berita yang semula muncul itu adalah bahwa anak-anak di SMA Negeri 2 yang beragama Kristen itu dipersulit ketika harus menjalankan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan keagamaan Kristen. Nah, lalu kemudian ini timbul reaksi macam-macam. Lalu kemudian muncul klarifikasi dari sekolahnya, gitu ya, bahwa sesungguhnya tidak demikian yang terjadi, karena di sekolah itu siswa yang
beragama Kristen pun juga diberi tempat untuk beraktivitas. Hanya mungkin pada waktu itu ada kelalaian dari satpam atau penjaga sekolahnya gitu yang membuka pintunya terlambat. Ya kita tidak tahu apa itu yang benar atau yang mana yang benar gitu ya. Saya hanya ingin melihatnya begini gitu, bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak selamanya berada dalam keadaan yang mulus-mulus saja gitu ya. Tidak selalu dalam keadaan yang menyenangkan saja. Tapi bisa juga menjadi orang Kristen itu mengalami keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Nah, dengan itu lalu yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana mestinya sikap kita yang baik berada di tengah-tengah lingkungan yang berbeda dengan kita. Kisah dari Daniel ini, saya kira saudara-saudara semua juga sudah sangat mengenal gitu ya. Ini merupakan cerita heroik yang menjadi kegemaran warga gereja, terutama anak-anak maupun kaum muda gitu ya. Jadi ceritanya pada waktu itu Daniel ini berada di negeri orang Media, di mana pada waktu itu yang menjadi raja di daerah Persia itu adalah Darius. Nah, Raja Darius ini itu memiliki wakil-wakil atau memiliki bawahan-bawahan yang diberi kepercayaan untuk membantunya. Salah satu dari pemimpin ini adalah Daniel. Dia adalah pendatang dari Yehuda. Nah, Daniel ini nampaknya memiliki kelebihan ya, dibandingkan dengan partnernya yang lain. Oleh sebab itu, lalu Raja Darius mempunyai rencana untuk menempatkan Daniel ini sebagai pimpinan dari 3 orang yang ada itu. Nah, tapi kemudian orang-orang yang 3 ini maupun yang lain itu iri, gitu kan, iri. Lalu berusaha untuk menghambat agar Daniel itu tidak diberi kepercayaan yang luar biasa oleh Raja Darius. Lalu dicarilah berbagai macam siasat. Apa saja yang jelek-jelek padanya itu dipakai sebagai alasan untuk mencegah. Tapi rupanya nggak didapatkan. Lalu mereka mencari cara. Kalau begitu, ini kita omongkan atau kita pakai sebagai alasan menghambat dia itu dalam hal agamanya, itu kan, agamanya, yaitu bahwa
Daniel ini dianggap sebagai orang yang tidak sealiran dengan mereka. Nah, ini tentu Raja Darius itu akan tertarik itu untuk tidak memberikan kepercayaan kepada Daniel karena agamanya berbeda atau keyakinannya berbeda. Lalu mereka menekan raja itu supaya membuat sebuah aturan. Jadi kalau selama 30 hari itu ditemukan ada orang yang beribadah kepada dewa atau orang lain selain kepada Raja Darius, maka ia harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam gua singa. Itu kira-kira begitu. Itu lalu disebarkan kemana-mana. Nah, pada waktu itu orang-orang yang membenci Daniel ini itu mengawas-awasi terus, terutama terhadap Daniel ini. Nah, ketika Daniel itu pulang ke rumahnya, rupanya Daniel itu berhubungan gitu kan, berhubungan dengan Allahnya. Nah, lalu kemudian dilaporkanlah itu kepada raja bahwa ada orang yang melanggar peraturan raja. Nah, itu buktinya adalah Daniel. Nah, ketika mendengar seperti itu, raja ini nampaknya hubungan dengan Daniel itu sangat baik gitu ya, sangat baik. Selain mungkin Daniel ini ya pintar, cerdas, lalu kemudian orangnya ya baik gitu kan, setia kepada raja gitu ya, tidak pernah melanggar apa yang ditentukan oleh raja. Sehingga raja sedih ketika mendengar itu gitu kan. Raja sedih berusaha untuk bagaimana bisa menolong Daniel ini. Nah, tapi karena raja sudah membuat satu peraturan ya tetaplah bahwa Daniel yang ketahuan di rumahnya itu berlutut, berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari, itu membuat Daniel dianggap tidak menyembah Darius. Ya sudah, lalu kemudian dihukumlah. Nah, Daniel ini mempunyai kebiasaan, yaitu 3 kali sehari berdoa dan memuji Allah. Ketika ia dimasukkan ke gua singa itu, yang dilakukan ya begitu juga gitu. Maksudnya kebiasaan itu yang dia lakukan. Walaupun berada di dalam bahaya, ancaman dari singa-singa itu, tetapi dia 3 kali itu berlutut di hadapan Tuhan. Nah, ketika Daniel ini menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan yang seperti itu, lalu dalam kisah tadi, Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk membungkam mulut-mulut singa itu. Jadi selama semalaman dia ada di dalam gua itu, dia tidak diapa-apakan oleh singa tadi. Itu yang kita dengar ketika Raja Darius pagi-pagi sekali dia menyapa Daniel gitu kan. Daniel, apakah engkau masih ada? Apakah Allahmu yang hidup itu
telah membebaskanmu dari mulut singa-singa. Lalu Daniel berseru dari dalam, ya Tuanku Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk membungkam mulut-mulut singa itu, sehingga aku tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Dan kan aku juga tidak berbuat salah baik kepada Tuhan Allahku, maupun juga kepada Raja. Sehingga aku mendapatkan ini semua. Akhirnya Daniel dibebaskan. Nah, dari kisah yang seperti ini, itu memberi pelajaran kepada kita begini, saudara-saudara sekalian. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, di Daniel itu, hidup itu tidak pernah lepas dari persoalan, dari masalah. Hidup sebagai orang percaya itu selalu bisa menghadapi masalah, baik itu yang kecil maupun yang besar. Tapi sebagai orang percaya, menghadapi masalah itu dibutuhkan sebuah sikap. Ada 3 hal yang kita dapatkan dari Daniel ini. Yang pertama adalah bahwa Daniel ini menjaga dan memelihara kesetiaannya kepada Tuhan. Yaitu dengan tekun berlutut di hadapan Tuhan. Kayak minum obat itu sehari 3 kali. Sehari 3 kali itu dia berdoa, dia memuji Tuhan, gitu kan. Itu artinya Daniel ini mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Bagi dia hidup itu untuk Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan. Walau ada persoalan-persoalan yang ada itu, asal ia berserah kepada Tuhan, itu pasti Tuhan akan menolongnya. Singa sebesar apapun, sebanyak apapun, itu tidak mampu untuk menelannya. Istilah singa ini kan ibarat daripada persoalan yang besar gitu ya, yang bisa menghancurkan kita gitu. Tapi kalah dia dengan kesetiaan Daniel, kesetiaan kita dalam berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga bagi kita kesetiaan ini harus terus dijalankan. Apapun keadaan yang ada di sekitar kita. Itu satu. Lalu yang keduanya adalah memiliki sikap yang positif terhadap orang lain. Ini terlihat begini. Kok bisa ya Raja Darius itu hubungannya baik sekali dengan Daniel? Ini tentu disebabkan bukan karena si raja ini kasihan pada Daniel, enggak. Tapi itu disebabkan karena Daniel ini berusaha untuk selalu menjalin hubungan yang baik kepada raja itu maupun juga sebetulnya kepada yang lain-lain. Dia juga menjalin hubungan yang baik. Itu tentu bisa dilakukan karena dia memiliki Daniel ini memiliki kemampuan gitu kan. Memiliki kemampuan dan terus berusaha untuk selalu berhubungan baik gitu ya. Istilahnya itu enggak
Daniel ini nggak menjadi orang yang sok gampang dipanas-panasi, gampang dibujuk-bujuk gitu, enggak gitu. Lalu musuhin orang gitu, enggak. Dia berusaha untuk selalu berbuat baik. Nah, ini saya kira juga perlu dalam kehidupan kita, begitu kan? Kepada siapa saja, atau katakanlah kalau kita ini berada di satu tempat yang pimpinan kita siapa itu berusaha untuk berbuat baik. Lalu yang ketiganya adalah Daniel ini menjaga moral. Itu terlihat begini, bahwa Daniel itu dia bilang di ayat berapa tadi? Ayat 23 itu ya. Ayat 23 itu dia katakan begini. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Artinya dia orang yang betul-betul menjaga moralnya, menjaga kebaikan dalam dirinya itu. Dia nggak melakukan kejahatan. Sehingga dia sebetulnya kan membantah gitu kan, membantah teman-temannya yang telah menghasut raja untuk menyalahkan Daniel. Enggak, Daniel tetap menjaga moralnya. Bahwa dia sebagai orang yang setia kepada Tuhan, itu orang yang baik, benar gitu kan. Menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, inilah yang membuat Daniel, dia berhasil mengatasi masalahnya. Nah, mudah-mudahan kita juga itu akan memiliki sikap-sikap yang semacam ini dalam kehidupan kita, dalam pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus yang telah memilih dan menyelamatkan kita akan selalu menjaga kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau juga telah memilih kami menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk anak-anak kami, khususnya yang ada di SMA Negeri 2 Depok, maupun anak-anak kami yang berada di mana saja, baik mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, atau mungkin juga pasangan-pasangan kami yang menghadapi hambatan oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan selalu menjaga. Tuhan akan selalu menolong kami untuk dapat mengatasi setiap masalah dalam kehidupan ini, sehingga hidup kami sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matur nuwun Bapak terkasih untuk firman-Nya. Bapak Ibu, kita akan memujikan satu lagu sebagai peneguh kita ketika kita menghadapi tantangan hidup ini. Anggaplah kita sedang mendaki jalan untuk pada Bapa, maka kita akan pujikan Kudaki Jalan Mulia. Dengan segala tantangannya kita tetap teguh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Kudaki Jalan Mulia.
tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ya, Tuhan memantapkan langkah kita semua. Amin.